Kita lanjut ke bagian berkenaan dengan HTML table ya. Kita mulai dari keterangan terlebih dahulu. Sebuah table harus berada di dalam elemen table. Jadi sama kayak elemen form kemarin, sebuah table itu pasti ada di dalam elemen table. Kalau misalkan ada yang bikin t-head atau t-body di luar tag table, udah pasti table-nya nggak bakal kebentuk. Kemudian tag tr bisa diartikan sebagai table row, karena singkatannya tr ya, bisa kita artikan sebagai table row. Kemudian ada lagi elemen atau tag th. Kalau th ini bisa kita artikan sebagai table header. Elemen th sebaiknya dibuat di dalam elemen t-head atau di elemen tr yang pertama atau di baris pertama. Teman-teman bisa lihat di sini ada elemen th ya. Ada 3 nih elemen th-nya. Dan dia berada di elemen t-head ya. Sebetulnya elemen t-head sama t-body ini opsional ya. Mau pakai atau enggak terserah. Jadi kalau seandainya t-head t-body-nya teman-teman hapus, maka th harus di baris yang pertama atau TR yang pertama. Jadi TR ini sebagai baris, kemudian TH ini sebagai header, dan TD bisa kita artikan sebagai tabel data ya. Mungkin teman-teman nggak kebayang ya di sini. Nanti kita bakal coba praktek baru mungkin nanti akan kelihatan. Kemudian, terdapat atribut call span dan row span untuk tag TH dan tag TD. Nah, ini nih hal yang paling menarik nih. Dulu waktu aku pertama kali belajar HTML juga aku bingung banget call span sama row span. Tapi karena sering berlatih ya, sering nyoba-nyoba sendiri, akhirnya bisa juga setelah 3 tahun nyoba-nyoba. Nah, di sini, call span berfungsi untuk menggabungkan sel kolom. Kemudian untuk row span berfungsi untuk menggabungkan sel baris. Dan di sini, full kodenya ada di bagian deskripsi ya. Karena ini kodenya lumayan panjang, jadi kalau misalkan teman-teman harus pause itu ribet banget. Jadi aku anggap teman-teman udah download filenya, kita tinggal reveal aja di file explorer, kemudian kita buka di browser. Nah, seperti ini. Ini aku zoom deh, biar jelas. Kurang lebih hasil tabelnya seperti ini. Supaya nggak ribet jelasinnya ya, kita buka inspect element, tinggal pencet F12 saja. Pastikan dimensinya ke arah responsif ya teman-teman. Supaya tampilannya nggak kayak di mobile. Ini mungkin bisa aku zoom di 200% deh ya. Dan elementsnya juga aku zoom deh, biar kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung terkait struktur tabel yang ada di HTML, teman-teman bisa pakai inspect element, kemudian dibuka elemen tabelnya. Nah, ada t-head. Nah, kelihatan kan? T-head-nya dia ngeblok ke bagian header. Kemudian t-body dia ngeblok bagian tabel datanya. Terus, di t-head ada tr, yaitu baris pertama. Kemudian di dalam tr ada th, th, th. tr, tr, tr. Kemudian di dalam tr ada td, td, td. Jadi kurang lebih struktur HTML seperti itu. Untuk bagian tabelnya ya. Ini aku tutup, karena udah cukup jelas. Aku zoom lagi. Oke, itu untuk penjelasan struktur HTML-nya. Sekarang kita bakal coba mainan call span dan row span. Sekarang coba teman-teman buka file yang kedua, yaitu di bagian practice call row sama span. Nah, di sini, kalau kita buka di browser, ada kotak-kotak seperti ini ya, dengan huruf X di tengahnya. Kita akan sedikit bermain di sini. Aku mau gabungin kolom yang pertama ini dengan kolom kedua ini. Gampangnya, kita pakai inspect element lagi ya. Kita nggak otak-atik codingan. Kita pakai inspect element dulu, biar teman-teman dapat contohnya. Pertama, kita cari table, t-body. Nah, ini tr, nah ini ada td ya. Aku mau bergabungin kolom pertama dengan kolom kedua. Ya, itu berarti aku tinggal bikin seperti ini. Kemudian yang ini, aku hapus. Ini tinggal aku pilih namanya delete element. Nah, dia jadi bergabung. Ya, sebelum aku delete, tadi kelihatannya hancur ya. Karena memang behaviornya HTML table seperti ini. Oleh karena itu, ketika ingin menggabungkan kolom, maka salah satu kolom di baris tersebut harus dihapus. Ya, jadi kalau misalkan ini aku delete, baru dia bakal rapi. Kenapa seperti itu? Karena kolom yang kita gabungkan tadi, itu dihitungnya memiliki 2 kolom. Dan kenapa ini call span-nya 2? Karena kita menggabungkan 2 kolom. Kolom ini sendiri sama kolom sebelahnya. Jadi, kalau misalkan aku balikin ini ya. Nah, kolom ini sama kolom ini, itu dihitung masing-masing. Jadi, kalau misalkan teman-teman bikin di sini, aku tambahin ya, tinggal klik 2 kali aja. Call span sama dengan 1, dia nggak akan berubah. Karena ini baru menghitung dirinya sendiri. Kalau mau teman-teman gabungin sama kolom ini, maka call span-nya harus 2. Maka dihitung dari kolom yang pertama, kemudian kolom yang kedua. Seperti itu. Ya. Jangan lupa, kolom selanjutnya atau kolom di baris itu kurangin 1. Baru dia jadi rapi atau bergabung. Seperti itu. Ya.
Kita cobain codingan deh, karena kalau misalkan hanya kita ubah lewat inspect elemen, kalau kita refresh, dia balik lagi, ya. Jadi harus kita benerin lewat codingan. Dan kita balik ke codingan, yang kita mau gabung adalah baris yang pertama dan kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Tinggal kita kasih call span sama dengan 2, kemudian ini kita hapus. Atau kalau teman-teman nggak mau hapus, teman-teman jadiin komentar aja atau catatan, ya. Tinggal ctrl slash, nanti otomatis ini terhitung dihapus. Balik ke browser, refresh. Nah, sama persis ya, kayak tadi. Nah, sekarang aku mau gabungin baris kedua dengan baris ketiga. Konsepnya sama, kayak call span tadi. Kalau call span kan tadi kita kurangin satu ya kolomnya ya. Kalau row span, barisnya yang kita kurangin. Ini kan ada 4 baris nih. Kita gabungin baris kedua dengan baris ketiga. Itu berarti kita harus kurangin 1 baris. Kita coba ya. Kita balik codingan. Di bagian TD, kita tinggal tambahin row span. Di sini, tinggal ctrl slash lagi ya. Kemudian kita save. Balik ke browser, refresh. Dia menyatu jadinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbandingannya, perbedaannya antara call span dengan row span. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau call span, dia menggabungkan antar kolom. Yang itu berarti kita harus mengulangi di baris yang sama. Tapi kalau row span, itu menggabungkan 2 baris. Yang itu berarti yang kita hapus di sini. Jadi seperti itu caranya. Untuk latihan teman-teman, ini kan masih sederhana banget ya. Silakan teman-teman coba praktekkan HTML table ini menjadi tabel seperti ini. Ya, bisa lihat di video untuk latihan teman-teman aja ya. Kalau misalkan teman-teman sanggup, berarti selamat teman-teman sudah menguasai row span sama call span table ini. Tapi kalau misalkan belum, silakan dicoba-coba lagi, latihan lagi, belajar lagi, sampai teman-teman bisa. Karena call span sama row span ini bisa dibilang cukup penting ya. Jadi benar-benar harus teman-teman kuasai. Karena pasti teman-teman bakal ketemu kasus membuat sebuah table yang kolomnya itu digabung-gabung. Jadi itu dulu untuk berkenaan dengan HTML table ya. Kita bakal lanjut ke bagian pengantar CSS. Full praktek nih ya di video selanjutnya.